Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap semangat. Para pemirsa yang budiman, perkenalkan, saya Raditya Teguh Handayani. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang analisis risiko dalam pengendalian pekerjaan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan peserta dapat memahami analisis risiko dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan di tempat tugas masing-masing. Mana kita ketahui bahwa organisasi baik di sektor publik maupun sektor privat senantiasa berupaya mencapai tujuan dan mempertahankan kinerjanya. Hal tersebut dilaksanakan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen mulai dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka setiap organisasi pasti memiliki risiko. Adapun definisi tentang risiko, sebagaimana beberapa pakar menyatakan adalah risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan hasil atau kinerja yang diperoleh yang menyimpang dari kondisi yang diharapkan. Committee of Sponsoring Organization and the Treatway Commission atau disingkat dengan KOSO mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Lebih jauh, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, risiko didefinisikan sebagai kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa unsur-unsur risiko pasti memiliki pertama, ketidakpastian atau uncertainty, kedua, kerawanan atau vulnerability, ketiga, dampak dalam pencapaian tujuan atau impact, dan yang keempat, hubungan sebab akibat atau resiprokal. Analisis risiko dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul di masa depan dalam pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan kecenderungan terjadinya peluang risiko dan dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan, risiko dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Pertama, unacceptable risk atau risiko yang tidak dapat diterima. Yang kedua, undesirable risk atau risiko yang memerlukan penanganan atau mitigasi sampai tingkat tertentu. Yang ketiga, acceptable risk atau risiko yang dapat diterima karena berdampak kecil terhadap organisasi. Dan yang keempat adalah negligible risk, yaitu risiko yang tidak memiliki dampak apapun terhadap organisasi. Unacceptable risk atau risiko yang tidak dapat terima merupakan risiko yang harus dihindarkan organisasi dan bila mungkin ditransfer kepada pihak lain. Contohnya, risiko pidana berupa penggelapan, pemalsuan dokumen pengadaan barang jasa pemerintah oleh pihak penyedia. Yang kedua, undesirable risk adalah risiko yang memerlukan penanganan atau mitigasi mencapai derajat tertentu sehingga dapat diterima. Contohnya, pencairan jaminan pelaksanaan dan pemberian sanksi denda keterlambatan bagi penyedia yang organisasi dalam mencapai target realisasi sesuai kontrak dengan memberikan kesempatan apabila masih terdapat waktu penyelesaian kontrak. Yang ketiga, acceptable risk atau risiko yang dapat diterima karena tidak memiliki dampak yang besar dan masih dalam batas yang dapat diterima oleh organisasi. Contohnya, keterlambatan dalam pencapaian prestasi kerja yang tidak mencapai 5%, sehingga memerlukan langkah memberikan peringatan, teguran kepada penyedia dalam pengadaan barang jasa yang masih memiliki waktu penyelesaian yang memadai, sehingga diberikan kesempatan untuk menyelesaikan dengan pernyataan kesanggupan. Yang keempat, negligible risk adalah risiko yang dampaknya sangat kecil sehingga dapat diabaikan.
Contohnya, perbedaan antara dokumen kontrak dan perencanaan, dan kondisi lapangan yang memungkinkan terjadi perubahan volume pekerjaan yang dimuat dalam adendum kontrak dengan nilai tidak mencapai 10% dari nilai kontrak. Demikianlah sobat-sobat nilai yang budiman. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatian sobat nilai semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim dari kami.